Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai materi sampling dan besar sampel pada penelitian eksperimen. Adapun anggota kelompok kami yang pertama Ulia Farah, Rasya Islamai, Nenti Susilawati, Fitrah Rianti, Winia Sapitri, Ramadanti, dan Anissa Ulmiah. Adapun materi yang pertama yaitu pengertian penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen merupakan salah satu metode dalam penelitian kuantitatif. Metode eksperimen ditujukan untuk meneliti hubungan sebab akibat dengan memanipulasi satu atau lebih variabel pada satu atau lebih kelompok eksperimental dan membandingkan hasilnya dengan kelompok kontrol yang tidak mengalami manipulasi. Manipulasi di sini berarti mengubah secara sistematis sifat-sifat atau nilai-nilai variabel bebas. Setelah dimanipulasikan, variabel bebas itu biasanya disebut treatment. Adapun tujuan penelitian eksperimen, menurut Isaac and Michael, penelitian eksperimen bertujuan untuk meneliti kemungkinan sebab akibat dengan mengenakan satu atau lebih kondisi perlakuan pada satu atau lebih kelompok eksperimen dan membandingkan hasilnya dengan satu atau lebih kelompok kontrol yang tidak diberi perlakuan. Adapun tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki ada tidaknya hubungan sebab akibat serta berapa besar hubungan sebab akibat tersebut dengan cara memberikan perlakuan-perlakuan tertentu pada beberapa kelompok eksperimental dan menyediakan kontrol untuk perbandingan. Adapun pengertian sampel, sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti oleh karena tidak dimungkinkan pengambilan populasi secara keseluruhan. Sampel yang dipilih pada suatu penelitian hendaknya mampu mempresentasikan populasi secara keseluruhan. Adapun cara menentukan banyaknya sampel, ada beberapa prosedur yang dapat digunakan untuk menentukan banyaknya penelitian. Teknik penentuan banyak sampel yang akan dipaparkan ini didasarkan atas asumsi bahwa keadaan populasi dari sampel itu diambil adalah homogen atau cukup homogen. Berikut beberapa prosedur penentuan banyak sampel yang bisa digunakan dalam eksperimen. Yang pertama, menurut Hervé, Craigie, dan De Morgan, menentukan banyaknya sampel dengan teori ini menggunakan tabel ukuran populasi dan rasio banyak sampel yang harus diambil. Berikut disajikan tabel Craigie-Morgan. Dari tabel di samping telah disajikan banyak populasi atau kolom N dan banyak yang sesuai atau kolom S. Bagaimana kalau populasi suatu penelitian tidak ada tepat pada tabel di samping, misalnya 575? Perlu diingat bahwa banyaknya sampel yang disajikan pada tabel di atas merupakan banyaknya sampel minimum. Misalnya banyak sampel 575, pada tabel di atas berada di antara 550 dan 600. Jika dilihat populasi 550 bersesuaian dengan banyaknya sampel 226 dan populasi 600 bersesuaian dengan banyaknya sampel 234, maka untuk populasi 275 gunakan banyaknya sampel 234. Yang kedua, menurut Slovin, menentukan banyaknya sampel menurut teori ini menggunakan rumus sebagai berikut. N kecil sama dengan N besar dibagi N besar dikali D kuadrat ditambah 1, yang mana N kecil adalah besarnya sampel dan N besar adalah besarnya populasi, dan D adalah galat pendugaan, yang mana dalam penelitian pendidikan nilai uang bisa digunakan adalah 5% atau 1%. Adapun kriteria atau keterangan metode menentukan banyak sampel. Yang pertama, menurut Hervé, Craigie, dan De Morgan. Tabel Craigie-Morgan dapat dipakai untuk menentukan ukuran sampel, hanya jika penelitian bertujuan untuk yang menduga proporsi populasi. Asumsi tingkat keandalan sebesar 95%, karena menggunakan nilai X kuadrat sebesar 3,841, yang artinya memakai alfa sebesar 0,05 pada derajat bebas 1. Asumsi keragaman populasi yang dimasukkan dalam perhitungan adalah P 1 min P, di mana P sama dengan 0,5. Asumsi nilai galat pendugaan sebesar 5%, yang mana D sama dengan 0,05. Yang kedua, menurut Slovin, rumus Slovin dapat dipakai untuk menentukan ukuran sampel, hanya jika tujuan untuk yang menduga proporsi populasi.
Asumsi tingkat keandalan sebesar 95%. Karena menggunakan alfa sebesar 0,05, sehingga diperoleh nilai Z sebesar 1,96, yang kemudian dibulatkan menjadi Z sama dengan 2,8. Asumsi keragaman populasi yang dimasukkan dalam perhitungan adalah P1-P, di mana P sama dengan 0,5. Nilai galat pendugaan atau D didasarkan atas pertimbangan peneliti. Teknik sampling adalah suatu cara yang dilakukan dalam pengambilan sebagian dari populasi sedemikian rupa sehingga sampel dapat menggeneralisasikan atau mewakili populasi. Adapun manfaat dari sampling, menurut W.J. Cochran, bahwa manfaat sampling antara lain, yang pertama menghemat biaya, waktu, dan tenaga penelitian. Yang kedua mempercepat waktu pelaksanaan penelitian. Yang ketiga memperluas ruang lingkup penelitian karena dilakukan generalisasi terhadap populasi. Yang keempat memperoleh hasil yang lebih akurat karena jumlah data yang dianalisis lebih kecil. Adapun macam-macam teknik sampling dalam penelitian eksperimen. Untuk menentukan sampel dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan. Teknik sampling berdasarkan adanya randomisasi, yakni pengambilan subjek secara acak. Dari pengumpulannya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sampling non-probabilitas dan sampling probabilitas. Yang pertama, sampling probabilitas. Probability sampling adalah teknik yang diberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik sampel probability meliputi yang pertama, simple random sampling. Simple random sampling dinyatakan simple karena pengambilan sampel anggota populasi dilakukan memerhatikan strata yang ada di dalam populasi itu. Simple random sampling adalah teknik untuk mendapatkan yang langsung dilakukan pada unit sampling. Yang kedua, proportionate stratified random sampling, yaitu bisa digunakan pada populasi yang mempunyai susunan bertingkat atau berlapis-lapis. Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berkata secara proporsional. Kelemahan dari cara ini jika tidak ada info investigasi mengenai daftar subjek, maka tidak dapat membuat strata. Selanjutnya, disproportionate stratified random sampling. Sampling ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi beserta tetapi kurang proporsional. Selanjutnya ada cluster sampling. Cluster sampling digunakan bila mana populasi tidak terdiri dari individu-individu, melainkan terdiri dari kelompok-kelompok individu atau klasternya. Selanjutnya, sampling non-probabilitas. Non-probability sampling adalah teknik yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Adapun jenis teknik ini antara lain, yang pertama, sampling sistematis. Sampling sistematis adalah teknik penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberikan nomor urut. Selanjutnya ada sampling kuota. Sampling kuota adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kuota yang diinginkan. Selanjutnya ada sampling aksidental. Sampling ini adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti. Selanjutnya sampling purposive. Sampling ini adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu berdasarkan pemilihan subjek dalam purposive sampling. Selanjutnya ada sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Selanjutnya ada snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang awal mula jumlahnya kecil, kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel. Adapun teknik pengambilan sampel penelitian eksperimen. Setiap jenis penelitian membutuhkan teknik pengambilan sampel yang tepat sesuai dengan populasi sasaran yang akan diteliti. Dalam penelitian kuasi eksperimen, terdapat dua teknik pengambilan sampel yang sering digunakan, yaitu yang pertama purposive sampling atau non-probabilitas.
Purposive sampling digunakan apabila populasi sasaran memiliki karakteristik spesifik sehingga hanya orang-orang yang memenuhi syarat spesifik tersebut yang dapat menjadi sampel penelitian. Yang kedua, cluster sampling atau probabilitas. Cluster sampling digunakan apabila populasi sasaran eksperimen cukup luas dan peneliti berkeinginan untuk mengambil sebagian populasi atau sampel yang mewakili saja. Sampel penelitian ini terdiri dari satuan klaster atau kelompok. Adapun contoh soal, berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ravage didapat informasi sebagai berikut. Berdasarkan penelitian Ravage, berapa sampel yang diperlukan jika peneliti ingin melakukan penelitian dengan tingkat kemaknaan 99% dan kekuatan uji penelitian sebesar 95%. Untuk penyelesaiannya diketahui mu 0 sama dengan 7,42 menit, mu A-nya sama dengan 5,02 menit, Z1 minus alpha sama dengan tingkat kepercayaan senilai 95%, atau satu arah yang artinya 1 minus alpanya sama dengan 100 dikurang 99 sama dengan 1%, atau 0,01. Nah, pada alpha 0,01 nilai Z-nya sebesar 2,3266 dan nilai Z1 minus betanya sama dengan kekuatan uji 90% sama dengan 1,6449. Untuk sigma kuadratnya didapatkan senilai 2,56 kuadrat menit, dan yang ditanya itu N besar atau besar populasinya. Untuk rumusnya, kita menggunakan rumus satu arah, yaitu N sama dengan 2 sigma kuadrat dikali Z1 minus alpha ditambah Z1 minus beta kuadrat dibagi mu 0 dikurang mu A kuadrat, dan langsung kita masukkan angkanya yang diketahui tadi. Setelah dimasukkan, dapatlah hasil N-nya atau besar sampelnya senilai 35,89. Adapun untuk penggunaan softwarenya, kita pilih di sini, yaitu nanti ada pilihan hypothesis test for two population means yang one-sided test. Nah, nanti values-nya kita masukkan dari yang sudah diketahui, seperti alpanya 1 minus betanya 95, sigmanya 2,56. Nah, setelah dimasukkan, nanti akan dapat hasil sigma kuadratnya senilai 6,5536. Setelah dimasukkan, kita masukkan mu 0 sama dengan 7,42 dan mu A-nya 5,02. Setelah dimasukkan semua values-nya, kita akan dapat N-nya atau besar sampelnya senilai 36. Dan didapatkan juga rumusnya. Adapun contoh soal yang kedua, yang diperoleh dari jurnal. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dengan desain penelitian eksperimen yang dilakukan oleh U. Abdullah dan A. Aziz tentang efektivitas strategi pembelajaran analisis nilai terhadap pengembangan karakter siswa pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam yang dilakukan pada 56 siswa MTS yang terdiri dari 28 siswa kelas 8B atau kelas eksperimen dan 28 siswa kelas 8C atau kelas kontrol. Maka didapatkan data sebagai berikut. Diketahui alfanya sama dengan 0,05, 1 minus betanya sama dengan 95%. Berikut adalah kelas kontrol, rata-ratanya 89,03. Sedangkan standar deviasinya sama dengan 11,28 dan sampelnya sebesar 28. Selanjutnya kelas eksperimen dengan rata-rata 112,57.
standar deviasinya 8,27 dan sampelnya 28. Yang ditanya berapa jumlah sampel yang dibutuhkan oleh peneliti apabila hendak menguji perbedaan rata-rata nilai pada kedua kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Penyelesaiannya, step 1 dengan menghitung varians gabungannya. Adapun rumusnya sebagai berikut, di mana population variance kuadrat sama dengan sampel 1 dikurang 1 dikali standar deviasi 1 kuadrat ditambah sampel 2 dikurang 1 dikali standar deviasi 2 kuadrat dibagi sampel 1 dikurang 1 ditambah sampel 2 dikurang 1. Maka diperoleh nilai sebesar 97,81. Adapun cara penyelesaiannya menggunakan software. Setelah di-download, kita akan klik yang application ini. Setelah diklik, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita akan scroll sampai ke bawah, dan kita akan temukan yang 7.4b yang hipotesis, testing for two population means, two-sided test. Setelah itu, kita klik bersamaan 74b dan estimate. Setelah diklik, nanti akan timbul tampilan seperti berikut. Selanjutnya, kita akan memasukkan data yang sudah diketahui dari soal yang kita temukan dari jurnal. Nah, setelah values-nya sudah kita masukkan, nanti akan kita dapatkan N atau besar sampelnya sebesar 10. Berikut referensi yang kami gunakan. Baiklah, hanya itulah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.